السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على ختام النبيين وإمام المجاهدين. أرسله الله بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وعلى آله وأصحابه ومن جاهد في سبيله إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال عليه الصلاة والسلام: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين. معاشر المسلمين، جماعة صلاة جمعة حفظني وحفظكم الله. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memudahkan langkah kaki kita, ayunan tangan kita menuju rumah Allah Subhanahu wa ta'ala dalam rangka menunaikan salah satu di antara kewajiban kita, yakni melaksanakan ibadah salat Jumat. Semoga ibadah salat Jumat kita pada hari ini diberikan balasan dengan sebaik-baik balasan. Salawat beriring salam mari sama-sama kita hadiahkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan kita, Nabi kita, pemimpin kita, panutan kita. Semoga pun juga kita hadiahkan salawat salam kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan pengikut beliau yang senantiasa istiqamah menjalankan dan melaksanakan apa yang disampaikan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Khatib mengingatkan kepada pribadi khatib dan kepada para jemaah sekalian untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk senantiasa berusaha menjadi hamba-hamba Allah yang paling mulia, sebagaimana yang Allah sampaikan, Allah firmankan di dalam surah Al-Hujurat. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman: Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa di antara kalian. Mudah-mudahan kita semua senantiasa Allah mudahkan untuk bisa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan melaksanakan segenap perintah-perintahnya dan meninggalkan larangan-larangannya. Jamaah hadirin
hafizani wa hafizakumullah. Hari ini hari Jumat Sayyidul Ayyam, kita semua berada di penghujung atau akhir dari bulan Zulqa'dah, yang artinya maghrib nanti kita sudah memasuki 10 hari pertama bulan Zulhijjah, memasuki awal bulan Zulhijjah. Sebagaimana bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah juga termasuk di antara bulan-bulan yang Allah hormati, bulan-bulan yang memiliki kemuliaan. Allah Subhanahu wa ta'ala sampaikan di dalam surah At-Taubah dengan firman-Nya, inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah Subhanahu wa ta'ala adalah 12 bulan. Dalam ketetapan Allah, di waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya ada 4 bulan haram. Disebutkan bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah, bulan Muharram, dan bulan Rajab. Itulah ketetapan agama yang lurus. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala berpesan kepada kita semua di bulan-bulan yang Allah hormati ini, fala tadhlimu fihinna anfusakum, maka janganlah kamu menganiaya diri kamu, berbuat zalim kepada dirimu dalam bulan yang 4 itu, dan perangilah kaum musyrikin itu semuanya sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya, dan ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa membersamai orang-orang yang bertakwa. Bulan Zulhijjah, bulan yang mulia. Bulan Zulhijjah disebut juga dengan Syahrul Hajj, bulan haji, di mana saudara-saudara kita yang Allah berikan kesempatan dan kemampuan, mereka dimudahkan olehnya bisa menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni melaksanakan ibadah haji. Bulan Zulhijjah merupakan bulan yang mulia, bulan yang Allah berikan keutamaan di 10 awalnya. Di dalam surah Al-Fajr, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wal fajr wa layalin 'ashr, dan demi waktu fajar, wa layalin 'ashr, Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan menyebutkan dan demi 10 malam, atau dan demi malam yang 10 itu. Disebutkan di dalam tafsir Jalalain bahwa yang dimaksud dengan layalin 'ashr di sini adalah al-'ashrul awail min syahri Dzulhijjah, yakni 10 malam atau 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Mengapa begitu mulianya bulan Dzulhijjah? Karena di dalam bulan Dzulhijjah seorang mukmin, seorang muslim, ia bisa melaksanakan 5 sekaligus rukun Islam di dalam bulan Dzulhijjah ini. Ia bisa menggabungkan seluruh amal-amal saleh di dalam bulan Dzulhijjah, berbeda dengan bulan-bulan lainnya, yakni karena di bulan Dzulhijjah seseorang hanya bisa melaksanakan ibadah haji hanya bisa di bulan Dzulhijjah, tidak pada bulan yang lainnya. Sehingga bulan Dzulhijjah memiliki kemuliaan tersendiri, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan pesan kepada kita untuk memaksimalkan bulan Dzulhijjah ini
dengan memperbanyak amal-amal salih. Adapun di antara amal salih yang dianjurkan di dalam bulan Zulhijjah adalah yang pertama, Shaumu Arafah, berpuasa hari Arafah, yakni pada 9 Zulhijjah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, Siyamu yaumi Arafah ahtasibu 'ala Allah an yukaffira as-sanata allati qablahu was-sanata allati ba'dahu. Puasa Arafah atau puasa yang dilaksanakan pada 9 Zulhijjah dapat menghapuskan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Wasiyamu yaumi Ashura ahtasibu 'ala Allah an yukaffira as-sanata allati qablahu. Adapun puasa Ashura yang dilaksanakan pada 10 Muharram akan menghapuskan dosa setahun yang lalu. Hadis riwayat Muslim. Artinya dari hadis ini dijelaskan bahawa kemuliaan berpuasa di bulan Zulhijjah, di tanggal 9 Zulhijjah, puasa Arafah bisa menghapus dosa 2 tahun, sedangkan Yaum Ashura 10 Muharram menghapus 1 tahun, yakni 1 tahun sebelumnya. Kemudian anjuran atau amaliyah yang dapat mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang kita laksanakan pada bulan Zulhijjah adalah salat Idul Adha. Amalan bulan Zulhijjah lainnya yaitu pelaksanaan salat Idul Adha, yang di mana salat Idul Adha dilaksanakan setiap pada tanggal 10 Zulhijjah. Pada saat itu umat Islam diharamkan untuk berpuasa. Di dalam Al-Quran surah Al-Kautsar, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fasholli li rabbika wanhar." Yang artinya, maka laksanakanlah salat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Kemudian amaliyah berikutnya, anjuran yang harus kita lakukan di bulan Zulhijjah adalah menyembelih hewan kurban yang dilaksanakan dimulai dari tanggal 10 Zulhijjah, kemudian 3 hari setelahnya Ayyamut Tasyriq 11, 12 dan 13 Zulhijjah, di mana berkurban merupakan amaliyah yang sejak dahulu, sejak zamannya Nabi Ibrahim alaihi salam, amal ini senantiasa dilakukan dan kemudian diteruskan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sampai kita pada hari ini. Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Hajj ayat 34 sampai 35 berfirman, وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَالصَّابِرِينَ عَلَى مَا أَصَابَهُمْ وَالْمُقِيمِ الصَّلَاةِ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. Yang artinya, dan bagi setiap umat telah kami syariatkan penyembelihan kurban agar mereka menyebut nama Allah atas rezeki yang dikaruniakan Allah kepada mereka berupa hewan ternak. Maka Tuhanmu ialah Tuhan yang Maha Esa. Karena itu berserah dirilah kamu kepadanya dan sampaikanlah, wahai Nabi Muhammad, kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk patuh kepada Allah. Siapakah mereka? Yaitu orang-orang yang apabila disebut nama Allah, hati mereka bergetar, orang yang sabar atas apa yang menimpa mereka, dan orang yang melaksanakan salat, dan orang yang menginfakkan sebagian rizki yang kami karuniakan kepada mereka. Dan tentunya amalan yang paling utama di bulan Zulhijjah adalah
melaksanakan ibadah haji. Adapun bagi kita yang belum berkesempatan melaksanakan ibadah haji, maka setidaknya kita bisa melaksanakan amalan-amalan yang nilai pahalanya seperti pahala haji. Di antaranya adalah berwudu di rumah dan pergi ke masjid untuk salat fardu berjamaah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, siapa yang keluar dari rumahnya dalam keadaan suci untuk menunaikan salat fardu akan diberikan pahala ibadah haji. Sementara orang yang keluar rumah untuk mengerjakan salat duha dan tidak ada tujuan selain itu, maka akan diberikan pahala umrah. Hadis riwayat Abu Dawud. Amalan lainnya adalah melaksanakan salat sunnah isyraq di masjid, kemudian menghadiri majlis ilmu di masjid, kemudian berbakti kepada kedua orang tua, membaca tasbih, tahmid dan takbir setiap selesai salat 5 waktu. Kemudian yang lainnya adalah kita memperbanyak doa, semoga Allah berikan kemudahan dan kemampuan kepada kita bisa melaksanakan ibadah terbaik di bulan Zulhijjah, yakni melaksanakan ibadah haji. Demikian yang bisa khatib sampaikan. Mudah-mudahan kita semua bisa memaksimalkan bulan Zulhijjah ini dengan amal-amal salih, amal-amal yang Allah terima, amal-amal yang didasari oleh keikhlasan serta mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. الحمد لله وكفى وأصلي وأسلم على سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والوفاء. أما بعد، فيا أيها المسلمون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله العلي العظيم، واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم، أمركم بالصلاة والسلام على نبيه الكريم، فقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم سلمنا والمسلمين وعافنا والمسلمين والطف بنا والمسلمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين والمستضعفين في فلسطين. اللهم أفرغ عليهم صبرا وثبت أقدامهم وانصرهم على القوم الكافرين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين واخذل من خذل الإسلام والمسلمين. اللهم يا محول الأحوال حول أحوالنا إلى
أحسن الحال برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر. قم الصلاة.